Bapak Ibu saudara sekalian, waktu berjalan begitu cepat. Izinkan kita belajar firman Tuhan mengenai hati nurani. Tentang apa saudaraku? Hati nurani. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, Engkau meletakkan hati nurani supaya Roh Kudus bisa bekerja di situ. Engkau memberikan fungsi di otak kami supaya kami bisa menangkap kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Bapak, karena hati nurani kami sering tercemar, tumpul dan ternoda. Biarlah selesai firman ini, kami semua bisa mendengar kembali hati nurani yang murni dan suara Roh Kudus bersama hati nurani. Bapak di surga, berkatilah umat-Mu di sini supaya kami bisa memiliki hati nurani yang tajam, mengetahui setiap pilihan dan keputusan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu atau tidak. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan menciptakan proses kerja hati nurani pada fungsi otak namanya anterior singular cortex. Nah, anterior singular cortex itu sebetulnya untuk membuat komitmen di dalam hidup kita. Jadi hati nurani itu tidak bisa berjalan kalau kita tidak bikin komitmen. Ya, mari katakan bersama saya. Hati nurani berjalan kalau kita bikin komitmen. 1, 2, 3. Ya, sejak kita lahir, kita punya nalar. Nalar itu pengetahuan baik dan buruk. Dan ketika kita didikte oleh orang tua kita, ini boleh, ini enggak boleh. Nah itu kita kalau mengiyakan itu menjadi sebuah komitmen. Nah komitmen itu ada di alam bawah sadar. Ya. Contohnya begini, kalau kita nakal gitu, kata nakal itu kan tidak taat ya gitu. Nah kata nakal pada waktu kita remaja itu bisa berbeda jadi kreatif. Kata nakal pada waktu kita dewasa juga jadi lain gitu loh. Nakal itu berarti melanggar aturan ya. Jadi hati nurani itu berbicara bahwa kita ini benar atau salah. Ya, suku kanibal itu tidak pernah punya hati nurani. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa makan manusia sama manusia itu wajar saja. Ya, jadi hati nurani itu sebetulnya bukan suara Roh Kudus. Karena hati nurani bisa tercemar dan ternoda. Ya, dan bahkan hati nurani orang itu bisa tumpul Bapak Ibu. Nah, mari kita belajar fungsi hati nurani di otak kita, ya. Itu di anterior singular cortex. Bapak Ibu tahu anak saya Harmoni waktu itu 150 kilo dan sekarang cuma 72 kilo. Kenapa? Ada komitmen. Nah, komitmen itu selalu ada 3 hal. Katakan, komitmen selalu ada 3 hal. Komitmen selalu ada 3 hal. Ya, start, finish, proses. Setiap komitmen misalnya kita mau diet, kita mau bangun pagi, kita mau berpuasa, startnya kapan, finishnya kapan, dan prosesnya seperti apa. Ya, ketika anak saya melakukan ini, dia langsung dalam waktu 1,5 tahun kurang lebih bisa turun dengan sangat baik. Ya, sekarang 72 kilo dan ganteng dan sudah menikah ya. Gitu pada waktu gemuk kayaknya ya kurang percaya diri gitu ya. Nah, saudaraku, anterior singular cortex ini untuk menyimpan semua komitmen hidup kita. Hidup itu perlu komitmen, katakan hidup itu perlu komitmen. Komitmen dengan Tuhan, komitmen dengan pasangan, komitmen dengan anak, komitmen pada diri sendiri, komitmen untuk kebiasaan baik. Jadi kalau ada komitmen maka anterior singular cortex itu minta start finish proses. Itu yang pertama saudara harus tahu. Kalau setiap komitmen ini mulainya kapan Anda tidak kasih batasan, itu komitmennya jadi sering lemah dan lupa. Ya, start finish proses.
Lalu anterior singular cortex itu dibantu oleh insular. Insular itu untuk mememorikan menyimpan memori apakah kita memenuhi komitmen itu atau tidak. Ya, ini bahayanya. Firman Tuhan berkata, siapa yang tidak setia dalam perkara kecil, dia tidak dipercaya perkara yang besar. Tapi siapa yang percaya perkara kecil, dia dipercaya perkara yang besar, saudaraku. Nah, ini apa artinya? Ketika anterior singular cortex sudah terbentuk komitmen start finish prosesnya, misalnya dalam 1 bulan kita mau puasa tidak makan karbohidrat misalnya. Tapi dalam 2 minggu ada pernikahan. Ya, maka kita cheating, kita makan nasi. Nah, insular tidak bisa nyetop, nggak bisa. Dia cuma mencatat. Fungsi insular adalah mencatat, mememorikan semua keputusan itu berjalannya seperti apa. Dan celakanya ketika kita cheating di tengah-tengah, berarti 1 bulan 4 minggu, cheatingnya di minggu kedua berarti 50% kan. Itu tercatat dan membentuk sebuah pola. Katakan insular membentuk pola. Nah, ketika saudara komitmen lagi selama seminggu untuk bangun pagi, otomatis itu hari Kamis nggak bangun. Saya udah melakukan percobaan. Pola itu akan diikuti terus. Jadi kesimpulannya apa? Orang yang sering menipu dirinya sendiri, self deception, itu orang yang paling lemah komitmennya. Orang yang suka tidak menepati janji, sebaiknya tidak berjanji. Karena ketika saudara tidak tepat janji, mau kurang atau lebih, maka insular itu mencatat semuanya. Nah, puji Tuhannya insular itu bisa ditindih, ditimpa dengan hal yang baik. Dan insular selalu mengambil pola yang terbaru. Ya, yang lama misalnya salah, terbaru itu betul 7 kali. Ya, kenapa 7 kali? Karena 7 itu pembentukan serabut melin. Melin itu serabut syaraf yang ada penutupnya 7 kali. Dan itu Profesor Rena Kasali menulis buku namanya Melin. Kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Itu terdiri dari 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3. Ya, jadi kalau saudara mau memperbaiki hidup dengan kebiasaan, mesti 7 kali tidak boleh putus. Yaitu 7 frekuensi, kalau pagi aja, 7 circle, kalau malam aja, ya. Dan itu dilakukan sampai 21 kali, itu jadi kebiasaan. Contohnya begini, ketika kita sikat gigi, ya kita nggak tahu kiri atau kanan dulu. Tetapi ketika kita mau rubah, mestinya kiri, rubah kanan sampai 21 kali, maka hari ke-22 kita bangun nggak pakai mikir, 22 langsung ini. Gitu. Makanya kalau kita sering berbohong, maka otomatis respon kita suka berbohong. Ya. Kalau kita suka makan nasi, maka respon otomatis kita walaupun makan kerbau belum makan. Nah, itu respon otomatis yang ada di anterior singular cortex. Ya, dan insular. Saudaraku, saya mempelajari ini dalam konteks neuroteologi ya. Mari kita lihat hati nurani bisa dipakai Tuhan. Katakan haleluya. Mazmur 16 ayat 7 berkata, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Kenapa waktu malam? Saudaraku, evaluasi hati nurani harus sendiri. Tidak bisa rame-rame. Tidak bisa kolektif. Tuhan Yesus yang kita tiru perilakunya, setiap malam selalu menyendiri. Melakukan evaluasi hati nurani. Apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan sehari itu wajib kita evaluasi.
Ini mengacu pada Raja Daud yang selalu mendengarkan hati nurani setiap malam. Yesus juga demikian. Jadi hati nurani bukan suara Roh Kudus loh. Bukan. Roh Kudus bisa memakai suara hati nurani. Ya, ada pikiran, ada suara perasaan, ada suara kemauan, ada suara tubuh, ada suara hati nurani. Yang paling dalam. Ya, terbentuk dari anterior singular cortex. Ya. Nah, kalau kita malam mau tidur gitu aja, maka kesalahan yang kita lakukan berulang-ulang terus. Saya sedang mempelajari, Pak Anton, ada kerbau yang sudah masuk kubangan, dia nggak masuk kubangan itu lagi. Kenapa? Dia punya insting, dia mungkin masuk kubangan yang lain, tapi yang itu enggak. Tapi manusia bisa masuk kubangan yang sama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita evaluasi setiap malam. Saya sebelum tidur selalu evaluasi. Dan evaluasi itu enggak bisa tanpa bantuan Roh Kudus. Nanti evaluasinya jadi intimidasi. Roh Kudus ingatkan hal-hal yang baik dan yang buruk, apa yang bisa aku lakukan. Intinya begini teman-teman, kalau Anda kerja malam, shift malam, bukan malamnya tapi sanctuary-nya, privasinya, kesendiriannya, kesunyiannya. Kalau hidup kita hiruk pikuk terus, kita harus punya kesunyian. Saya pernah dibelikan earphone sama Pak Ferry, itu kalau udah dipasang gak usah ada musiknya, sunyi barang. Noise cancelling ternyata. Gitu. Perlu ada kesunyian itu. Perlu sendiri. Tapi jangan lebih dari 1 hari. Kalau ada anak atau pasangan atau jemaat yang menyendiri di kamar lebih 3 hari, segera ditangani. Kemungkinan depresi. Ya. Yang kedua, ya, hati nurani harus dijagai. Ingat, hati nurani bukan suara Roh Kudus. Hati nurani adalah fungsi anterior singular cortex. Hati nurani adalah fungsi komitmen dalam hidup kita yang start finish prosesnya bisa kita sangkali sendiri. Ya. Oleh karena itu pertama menjaganya seperti apa? Ya jangan berjanji, gampang berjanji, jangan. Ya. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kisah Rasul 24 ayat 16. Kenapa? Karena Allah mampu melihat hati nurani kita. Di subconscious mind kita. Kata murni itu tidak membohongi insular. Melakukan komitmen yang ada. Kalau belum bisa, komitmen tidak perlu dibuat. Ingat, nasib di tangan kita, takdir di tangan Tuhan. Tuhan tidak perlu nyuruh kita untuk komitmen kalau kita nggak bisa. Tapi sekali komitmen tolong ditepati. Karena hati nurani itu bisa rusak kalau komitmen kita apa bahasa Jawanya, belenjangi itu apa? Belenjangi apa? Tidak dilakukan. Kita tipu diri sendiri. Orang lain kan nggak tahu. Kalau saya bisa melihat orang yang sering menipu dirinya sendiri itu biasanya dia tidak firm dalam pengambilan keputusannya. Hati nurani harus dijagai. Dengan apa? Dengan check and recheck. Apakah komitmen saya sudah kita lakukan? Dievaluasi. Kenapa saya bikin komitmen ini? Hati nurani bisa lemah dan ternoda. Nah ini bahaya. Makanya saya bilang suara hati nurani belum tentu
suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus bisa pakai suara hati nurani. Tapi kalau lagi lemah dan ternoda, kagak bisa saudaraku. 1 Korintus 8 ayat 7. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Apa artinya hati nurani yang lemah? Setiap bikin komitmen selalu dilanggar sendiri. Saya bilang jangan bikin komitmen kalau kita melanggar sendiri. Jangan bikin janji sama orang lain kalau kita tidak mampu menepatinya. Saya belajar neuroscience ini, saya gabungkan dengan firman Tuhan jadi neurologi semakin bagus untuk menasehati anak-anak muda dan jemaat Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memiliki mekanisme ilahi di dalam otak kita. Mekanisme ilahi dalam hormon kita. Mekanisme ilahi dalam enzim kita. Contohnya psikosomatis. Soma itu tubuh. Psikis itu jiwa. Saya punya tim yang pernah berapa tahun lalu Dr. Yosi hadir di sini. Itu pasangannya Dr. Yanto GBI di Siloam. Kalau Dr. Yanto lihat hasilnya bagus tapi dia sakit, dioper ke Dr. Yosi. Karena dia bilang kamu psikosomatis. Psikosomatis itu kepala pening, migrain, jantung berdebar, diare. Tapi bukan karena bakteri. Karena apa? Stres. Jiwanya galau. Gak bisa tidur. Itu bukan karena sakit tubuh. Tapi sakit jiwa. Dan diberi obat kejiwaan. Obat penenang. Nah orang gak mau ke dokter jiwa karena apa? Takut ketagihan, tidak. Di Indonesia ada 5 dokter, salah satunya Dr. Yosi yang dikirim oleh pemerintah ke Jepang untuk belajar bagaimana supaya tidak terikat dengan obat. Ya, semoga tahun-tahun berikut saya bisa bawa beliau lagi ke sini. Ya, itu dokter paling laris Pak Anton. Biasanya dokter lain cuma 6, 8 paling banyak. Dia bisa 34 per hari. Mulai jam 10 bisa sampai jam 7 malam. Kenapa? Dia anak Tuhan dan didoakan. Dan kalau saya kebetulan ada di situ, habis pasiennya diperiksa, dikasih obat, dia bilang, sebentar jangan pulang. Saya disuruh doakan sekaligus penginjilan. Wah, saya banyak nuai jiwa di situ. Gitu. Jadi gini, jiwa itu penting dipelajari. Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan, ya. Nah, kita itu punya 3 macam otak, Bapak Ibu. Otak manusia disebut human brain, fungsinya ada 5. Ya, untuk strategi, untuk belajar, untuk evaluasi. Jadi prefrontal cortex juga untuk evaluasi. Ya, evaluasi terhadap apa? Terhadap komitmen yang kita lakukan. Makanya lebih penting ACC anterocingulate cortex daripada prefrontal cortex. Ya, kemudian pilihan-pilihan baru eksekusi, keputusan. Kemudian ada otak reptilian untuk melihat dengan intuisi ke depannya seperti apa, untuk memprediksi. Dan ada otak mammalian brain untuk merasakan empati dan mengatur semua hormon dalam tubuh. Hormon kebahagiaan itu endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Dan hormon kewaspadaan yang namanya kortisol. Kalau kita mau nyebrang itu hormon kortisol keluar, lihat kiri kanan gitu. Kalau saya tadi dikasih makan makan selalu saya bukan tidak percaya, selalu saya cium dulu gitu loh. Siapa tahu saya alergi atau apa gitu ya. Iya. Saudara tahu waktu Gideon mau perang yang daftar 30.000, yang dipilih 300. Dan 300 itu Tuhan bilang pilihlah yang hati-hati sambil mengawasi kiri kanan. Karena yang langsung nyosor itu dipenggal kepalanya dues dan mati.
Tuhan mau kita hati-hati. Jangan bilang kau menyertai di mana Tuhan, penyertaanmu. Saya di Jerman sama Ibu Gembala di sana, Gembala GBI. Iya, Bu Yeni. Doa tutup mata. Saya udah bilang, Bu jangan tutup mata. Tapi karena dia tutup mata, saya menghormati ikut tutup mata. Tasnya yang mahal hilang, Pak. Loh, yang suruh doa tutup mata itu ayat berapa? Nggak ada. Setahu saya di sekolah minggu aja. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa yuk pada Tuhan Yesus. Lah kalau nyetir lah doer gitu. Ketika saya berbicara begini, saya berdoa. Saya mengajarkan pada anak-anak rohani saya, anak-anak saya juga, murid rohani saya. Kalau kita bisa konsentrasi, nggak usah tutup mata. Itu kebiasaan anterior singular cortex. Nggak apa-apa. Nggak disebut nggak rohani. Anak-anak saya bilang, Pak, kami terlatih untuk tidak doa tutup mata. Kenapa? Selalu hilang makanan kalau tutup mata, dia bilang. Pak Ferry setuju enggak? Tidak ada ayatnya. Firman Tuhan cuma bilang, kalau kamu berdoa masuklah kamar. Artinya menyendiri. Walaupun ada doa syafaat dan korporat. Privately with God. Ya. Hati nurani yang lemah adalah hati nurani yang tidak menepati komitmen. Hati nurani yang dinodai adalah hati nurani yang sudah tumpul. Tumpul. Enggak bicara itu. Saya kalau pergi bersama tim, saya selalu mengisyaratkan 5 syarat. Pertama, keluarganya baik-baik. Keluarga baik-baik dilihat dari mana? Dari anaknya yang berhasil. Pak Anton, Bu Linda, anaknya baik-baik. Kedua, keuangannya baik-baik. Tidak harus kaya raya, tapi tidak ada nama yang tercemar karena tidak bayar kartu kredit atau ada tersangkut di Bank Indonesia atau OJK. Tidak boleh. Saya pun begitu, anak saya pun begitu. Karena ukuran keuangan, ukuran nama baik. Ukuran keluarga adalah ukuran hati nurani kita. Yang ketiga, dia punya hati untuk jiwa-jiwa. Belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Yang keempat, dia punya keunikan, signifikan. Dia punya kompetensi yang unik. Yang nuntun saya Pak Kris, orang lihat dia kayaknya asisten gitu loh. Tapi dia doktor, dia pinter, dia hebat. Di bawah dia ada 1,5 juta pria seluruh Indonesia. Itu dia. Tentu saja rendah hati, harus rendah hati. Nah itu syarat-syarat yang saya berikan saudaraku. Dan selalu punya inisiatif. Kalau ada keanehan-keanehan, suka foto, suka syuting, nah itu urusan pribadi dia. Tapi saya nggak ngurusin, nggak apa-apa, itu hobi dia ya. Tapi itu mesti dipenuhi, ya. Saudaraku, jangan sampai hati nurani tumpul, nggak bicara. Jangan sampai hati nurani itu lemah. Dia selalu dilanggar komitmennya. Nah, hati nurani bisa jahat. Ini kalau terus ternoda, engkau tidak perbaiki. Ibrani 10:22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati nurani yang tulus ikhlas. Dan
keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Berarti hati nurani kalau diteruskan tumpul, kalau terus diteruskan kita menipu diri sendiri, maka jadi jahat. Mohon izin Pak Ferry, Pak Anton berdiri di sini. Hati nurani jahat itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, hanya berdasarkan damai sejahtera yang palsu. Damai sejahtera yang murni itu di Yohanes 14 ayat 27, dari dalam bukan dari luar. Ya. Bapak-bapak jawab, ya. Bapak pendeta, Pak Anton pendeta, saya pendeta. Saya hadir. Ada damai sejahtera enggak? Pendeta. Ada. Ya. Izin, Bapak penjahat, saya penjahat. Saya datang, ada damai sejahtera enggak? Ada juga. Ada. Kenal enggak? Loh, ya kenal, sama-sama jahat. Sama-sama jahat. Tos kita rampok sana ya. Gitu ya. Damai sejahtera enggak? Iya. Nah sebaliknya, pendeta, saya penjahat. Udah kenal juga kan? Iya. Ada damai sejahtera enggak? Iya. Sebaliknya kalian penjahat, saya pendeta ini. Ada damai sejahtera enggak? Iya. Jadi kalau damai sejahtera ukur dari keadaan dan situasi, itu bukan damai sejahtera dari Tuhan. Listen to me please. Tolong tampilkan Yohanes 14 ayat 27. Silakan, terima kasih Bapak. Jangan dikit-dikit, saya tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu nisbi. Kecuali damai sejahtera itu dari dalam karena Roh Kudus, karena firman Tuhan. Suami istri bertengkar gara-gara apa? Istrinya selalu bilang, saya kehilangan damai sejahtera kalau makan itu. Dia bilang, masalah makan aja kehilangan damai sejahtera. Suaminya akhirnya ngamuk, gue gak peduli lu hilang apa enggak, lu makan sama gue. Sekarang bertengkar gara-gara damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yaitu damai sejahtera dari luar. Dari situasi. Dari omongan orang. Itu sebabnya damai sejahtera yang dari Tuhan menghilangkan kegelisahan dan kegentaran hati. Saya sering diajak foto oleh Pak Hengki ya. Beliau kan suka foto. Ya. Iya kan. Beberapa saudara punya pengalaman. Motonya maksa lagi ya gitu. Jadi saya tidak bilang, maaf Pak Hengki, saya tidak ada damai sejahtera. Saya tidak. Itu terlalu karismatik. Terlalu GBI. Saya bilang tidak Pak Hengki. Dia nanya lagi, kenapa? Males. Udah titik, nangkep ya? Jangan bilang sama orang kalau ketemu orang kita ada kepahitan. Saya kalau ketemu dia, saya kehilangan damai sejahtera. Itu salah loh. Karena tadi loh ilustrasi itu. Damai sejahtera yang dari luar itu nisbi. Tapi damai sejahtera yang dari dalam itu menghilangkan kegelisahan dan kegentaran. Amin. Itu mulai sekarang jangan dikit-dikit ngomong kehilangan damai sejahtera. Makan tidak enak, saya tidak damai sejahtera makan ini. Itu tidak boleh saudaraku.
Semua damai sejahtera dari dunia itu nggak sama yang dari Tuhan. Ini lihat ayat ini. Pokoknya yang dari luar hati-hati. Tapi dari dalam, apa bedanya dari dalam? Dari firman. Kalau itu memang rasanya nggak enak, tetap makan. Saya pernah melakukan pelayanan misi di Papua, makannya itu papeda. Kayak lem kastol. Tahu lem kastol? Itu saya makan lem kastol ya Tuhan Yesus. Tapi saya makan, saya tidak damai sejahtera, tapi saya makan. Kepala sukunya bilang, Bapak, doa Bapak kami. Dia saya dites. Ini pendeta beneran gak? Saya doa Bapak kami. Pengakuan iman rasuli, saya pengakuan iman rasuli. Karena di sana, itu hanya pendeta dan ketua adat ini dihormati. Gak peduli presiden, dia gak akan itu. Nah kalau Manado, saya memang tidak damai sejahteranya. Karena makan RW. Di rumah saya ada 8 RW. Jadi kalau saya selesai makan RW, pulang dijeguki, bau RW badan saya. Jadi tolong ya, sedikit-sedikit jangan damai sejahtera. Ya. Hati nurani itu bisa dipulihkan dengan apa? Berubah tulus. Kalau hidup itu tulus saja. Gini, kalau kita nggak bisa nepati janji, minta maaf ya, saya terlambat, saya tidak tepat janji. Tulus gitu. Dan punya iman yang teguh. Bahwa saya next time saya akan menepati komitmen saya. Nah itu benar. Kalau enggak, kalau kita nggak punya ketulusan, kita nggak punya iman, hati nurani kita akan tumpul dan jahat. Next, hati nurani bisa disucikan oleh darah Kristus. Haleluya. Ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Akan, katakan bersama, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dengarkan, perbuatan sia-sia itu datangnya dari perbuatan yang sia-sia. Dan perbuatan yang sia-sia datangnya hati nurani yang tumpul, yang lemah, yang jahat. Orang yang tidak punya visi, tidak punya nilai, dia yes man. Katakan tidak kalau tidak, iya kalau iya. Yang terakhir, kerendahan hati adalah perisai hati. Ini terakhir. Habis ini saya akan mendoakan secara profetik buat saudara. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus. Perhatikan. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Siapa yang hatinya remuk? Siapa yang hatinya hancur karena pengkhianatan, karena kekecewaan, karena kegagalan. I will pray for you this morning. Karena saya mewakili Tuhan dan Roh Kudus. Engkau pulang dari tempat ini, hati nuranimu bangkit kembali. Dan jiwamu bangkit kembali.